Hai, kenalin, gue Bara. Gue mau cerita pengalaman horor yang gue dan keluarga gue alami. Tahun 2000, gue berusia 8 tahun. Saat itu keluarga gue lagi ngalamin keterpurukan. Rumah disita bank, bokap gue kabur karena dikejar-kejar hutang. Tersisalah gue, nyokap, dan adik perempuan gue. Kami bertiga memutuskan untuk pulang ke kampung kelahiran nyokap. Di sana ada rumah peninggalan nenek. Sebenarnya rumah itu udah terbengkalai lumayan lama. Ada mungkin sekitar 13 tahunan. Tibalah kami bertiga di salah satu desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Setibanya di depan rumah nenek sampai tak terlihat karena dipenuhi oleh sabatnya rerumputan. Nyokap bilang untuk 2-3 hari kita akan menginap di rumah teman masa kecil nyokap. Karena kita butuh waktu untuk membereskan rumah tua milik nenek ini. Hari pertama, gue, nyokap, dan teman masa kecil nyokap membersihkan rerumputan yang ada di sekeliling halaman. Seharian kami membersihkan halaman, jadi hari itu tidak sempat kami masuk ke dalam rumah nenek. Keesokan harinya, di hari kedua, masih dengan formasi yang sama, kita akan membersihkan dalam rumah. Nyet. Pintu dibuka oleh nyokap, dan bau usang menyeruak menusuk hidung. Semua perabotan yang ada di dalam rumah itu ditutupi oleh kain putih yang telah menguning lusuh. Seharian lagi kami membersihkan seluruh isi rumah nenek, supaya di hari ketiga kami bisa fokus membetulkan instalasi listrik dan air. Maklum, udah terbengkalai selama 13 tahun, jadi listrik dan air udah pada nggak nyala. Karena takut kemagriban, kami buru-buru pulang ke rumah teman masa kecil nyokap. Singkat cerita, di hari ketiga setelah selesai semuanya, gue, nyokap, dan adik untuk pertama kalinya tidur di rumah nenek. Saat itu, gue tidur masih sekamar dengan nyokap dan adik. Biasa, kalau di tempat baru, gue belum berani tidur sendiri, hehe. Dan lagian, nyokap sendiri yang minta supaya kita tidur bareng-bareng. Malam tiba, nyokap selesai masak dan kami sedang menikmati makan malam. Tiba-tiba, ada suara kencang menabrak kaca jendela. Nyokap dan gue keluar buat ngeliat apa yang terjadi. Dan ternyata suara itu dari burung yang menabrak kaca jendela ruang tamu. Anehnya, burung yang menabrak kacanya hilang, hanya menyisakan satu lembar bulunya saja. Saat itu, gue pikir itu burung mungkin langsung dibawa kucing. Tepat jam 1:30 malam, gue dibangunin nyokap. Kata nyokap, dia kebangun karena ngedengar suara orang minta makan. Suaranya lirih, ngomong, "Aku luwe, menehi aku mangan." Dan suara itu berlangsung dari jam 1:30 sampai jam 3 dini hari. Gue dan nyokap gak berani ngeliat keluar kamar. Keesokan harinya, adik gue teriak karena ngeliat banyak tulang dan bulu burung di lantai ruang tamu. Nyokap bergegas membereskan semuanya. Kami pikir mungkin burung itu dimakan oleh tikus atau kucing. Tapi kalau kucing, bagaimana dia masuk ke dalam rumah? Selama tinggal di rumah nenek, hawanya itu aneh, adem tapi lembab. Semacam banyak orang yang bernafas dalam satu ruangan. Dan serasa banyak mata yang memandang, padahal kami cuma tinggal bertiga. Di malam kedua, ketiga, dan keempat, kami tinggal di rumah nenek. Di setiap malamnya selalu ada suara orang yang meminta makan, seperti di hari pertama. Tapi beda cerita dengan malam Jumat. Tepat jam 1:30 malam, gue terbangun karena tangisan adik gue yang tiba-tiba. Terus muncul suara garukan kuku ke tembok dan pintu kamar tidur kami. Nyokap gue menenangkan adik, tapi sialnya adik gue meminta minum, sedangkan di kamar gak ada air minum. Nyokap gak berani nyuruh gue sendirian buat ngambil minum ke dapur. Setelah dirasa aman dan suara garukan berhenti, kami bertiga memberanikan diri pergi ke dapur.
Langkah kami sudah keluar dari pintu kamar, dan tiba-tiba brang, brang, brang. Suara perabot dapur berjatuhan. Setiap jendela tiba-tiba terbuka karena tersibak angin. Kami pun beringsut mundur dan pelan-pelan masuk lagi ke kamar. Nyokap nenangin adik dan membujuk minumnya besok pagi saja. Di tengah percakapan kami, tiba-tiba terdengar lagi garukan di pintu kamar kami. Beruntung tadi kami langsung menutup dan mengunci pintu kamar. Di bawah celah pintu, gue melihat sepasang kaki dengan kuku panjang berwarna hitam berdiri menghadap pintu. Gue mendadak gak bisa ngomong dan gak lama gue gak sadarkan diri. Karena gue gak sadarkan diri, ini cerita dari nyokap gue. Dari semalam sampai jam 12 siang gue gak sadarkan diri. Di pagi hari nyokap gue gendong gue pergi ke rumah ustadz buat minta tolong. Kata nyokap gue gak sadar, tapi mata gue melotot dengan mulut menganga. Kata ustadznya, gue kena sawan karena ngeliat makhluk halus. Setelah gue sadar, gue gak mau pulang ke rumah nenek karena takut. Tapi dengan bujukan nyokap akhirnya gue mau pulang. Karena sebenarnya gue kasihan juga ke nyokap. Walaupun rumahnya seram, tapi kita gak punya pilihan lain untuk tinggal. Gak mungkin kan nyusahin orang. Nyokap ngeyakinin gue kalau di kamar kita aman. Di malam harinya Ustadz datang ke rumah. Beliau ngaji dan azan di setiap sudut rumah. Setelah selesai, beliau berpesan untuk menyediakan 7 gelas minuman berbeda rasa, seperti kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, air putih, susu putih, dan susu coklat. Ustadz itu bercerita, bukan kita mau musyrik dengan memberikan makan setan, tapi ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek dan buyut gue di setiap malam Jumat. Selama 13 tahun di rumah itu. Selama 13 tahun rumah itu terbengkalai, tidak ada yang melanjutkan tradisi itu, dan sekalinya ditempati, mereka mengganggu dan bertambah banyak. Karena terpaksa, tidak ada lagi tempat tinggal, gue dan nyokap memutuskan mengikuti saran ustadz itu. Dan alhamdulillah, selama 2 tahun kami tinggal di rumah tua milik nenek, kami tidak menemukan gangguan apapun lagi. Oke teman-teman, sekian cerita dari temanku Bara. Happy watching, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!